Berjumpa lagi dengan saya, Alfonso. Di video kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penggiat di bidang kreatif, TikTok, dan YouTube, yaitu Kelvin Kurniawan. Nah, kita akan membahas awal karir, keseharian, dan strategi Kelvin sebagai pembuat konten. Penasaran? Simak videonya sampai akhir ya. Halo Kelvin. Terima kasih ya. Halo, Terima kasih udah menyempatkan diri untuk diwawancara seperti ini. Nah, kebetulan nih, Kelvin gimana kabarnya hari ini? baik dong. Thank Baik. you juga udah diundang. Oh ya, oh ya. Ya, terima kasih kembali. Oh ya, kalau melihat dari profilnya Kelvin juga konten-konten yang dibuat oleh Kelvin, kenapa Kelvin memilih topik seperti Rubik atau hal-hal yang menyangkut dengan videografis dan fotografi sih? Oke, sebenarnya ya, dulu tuh konten aku masih banyaknya tuh tentang Rubik. Baru akhir-akhir ini kayak bahas tentang teknologi, khususnya videografi sama fotografi. Kenapa? Karena jujur, aku sendiri suka sama konten itu. Dari dulu aku kayak udah hobi gitu tentang teknologi, Rubik segala macam. Daripada aku buat konten yang aku pusing lagi mikirin buat tentang apa, aku mikir kenapa aku nggak buat yang aku suka aja gitu. Jadi makanya aku bahas tentang Rubik, teknologi, emang yang aku suka dari dulu gitu. Oh, oke, menarik sekali. Kalau boleh tahu, Kelvin sudah mendalami bidang ini, membuat konten seperti itu sudah dari dulu ya? Kalau boleh tahu diceritakan dong, Halo, gimana oke. perjalanannya? Iya, awalnya. Awal mula sebenarnya awal banget itu mulai suka buat videografi itu dari SMP. Dari video-video Instagram yang pendek yang 15 detikan itu. Dulu Oh, terinspirasi dari Indofitgram tuh, video-video Instagram yang pendek-pendek 15 detik. Baru dari situ aku mulai buat YouTube di SMA. Walaupun itu masih sepi banget. Pokoknya YouTube sama Instagram tuh emang belum naik. Tapi baru mulai seriusnya tuh akhir-akhir ini di TikTok. Itu sekitar setahunan yang lalu, mungkin Juni tahun lalu. Itu baru aku tekunin tuh upload TikTok, kayak konsisten upload dan banyakin konten-konten tentang Rubik sama videografi fotografi gitu. oh iya, Indofitgram ya, zaman SMP itu emang terkenal banget ya. Siapa ya dulu ya kalau yang pembuat Kayak Indofitgram tuh? Chandra Liao, Oh iya, Chandra Audion, Bena Liao. Kribo gitu. Aulion ya, Chandra Liao. Aulion tuh sampai sekarang kan ya? Iya, masih Ya, masih buat. ke Aki Calvin sendiri pernah ikut serta kan ya ke dalam apa YouTube Rewind, ikut, Hmm. ya, boleh diceritakan itu gimana kok bisa ikut ke dalam acara seperti itu? Dulu aku sempat berkesempatan buat ikut YouTube Rewind Indonesia 2016. Itu karena sebenarnya simpelnya karena komunitas sih. Jadi aku kayak suka ikut beberapa komunitas, ada komunitas YouTuber dan itu ada grup lainnya waktu itu, dan tiba-tiba ada yang kayak ngajakin gitu, ada share Google Form, yang mau ikut YouTube Rewind boleh daftar gitu. Jadi ada dari komunitas itu jadi ada kesempatan buat daftar dan akhirnya diajak gitu ikut masuk ke YouTube Rewind gitu. Oh, menarik sekali ya. Jadi itu juga bisa jadi pacuan semangat ya waktu membuat konten-konten Hmm, selanjutnya. ya. Oke. Oke, kalau melihat dari konten-kontennya Calvin nih, prospek apa ya, tujuan di masa depan dengan konten-konten yang kamu buat, maksudmu kayak kalau misalnya teknologi itu bakal berkembang terus nggak ada berhentinya, kan kadang yang viral tuh biasanya konten yang nari-nari atau apa gitu. Hmm. Calvin melihat prospek apa dari konten-konten yang sudah pernah dibuat? Menurut aku masih potensial banget sih ya, kalau aku kan bahasnya tentang teknologi sama Rubik gitu. Sekarang kayak semuanya serba teknologi, orang-orang pasti butuh segala informasi yang tentang teknologi. Apalagi sekarang ini juga masih banyak orang yang pengen belajar fotografi, videografi, di mana waktu pandemi ini juga malah jadi hobi baru gitu kan. Dan Hmm. kalau dari Rubik, menurut aku di Indonesia ini masih dikit banget orang yang bahas tentang Rubik gitu. Jadi menurut aku ini malah jadi keunikan sendiri, orang-orang jadi ngelihat, oh ada juga ya ternyata konten tentang Rubik gitu. Malah jadi keunikan sendiri dan orang malah banyak nonton gitu. Itu sih menurut aku jadi potensinya di dua itu. Oh iya, iya sih benar ya, kalau di luar negeri tuh konten Rubik misalnya di Stitch gitu ya, misalnya aduh cepat gitu. Aku juga pernah kan ya, salah satu videonya nge-stitch apa aduh Hmm. cepet in Rubik. Ya itu yang dari luar negeri aku stitch. Iya, oke. Em, Lalu penasaran nih, Kelvin, bagaimana Kelvin mencari inspirasi-inspirasi dalam membuat konten itu?
Kalau inspirasi sebenarnya bisa dari apa aja ya. Banyak banget, bisa dari apapun. Bahkan dari, aku kebanyakan tuh kayak nonton konten-konten YouTube. Itu sebenarnya banyak banget inspirasi dari sana. Konten-konten Instagram, bahkan dari konten TikTok pun juga banyak gitu. Kalau ada tren apa, kita juga bisa ikut buat. Itu kan bisa jadi inspirasi juga kan. Dan sebenarnya salah satu yang inspirasi yang sering aku gunain tuh dari komen penonton malah. Jadi kalau Hmm. ada misalnya penonton request, Kak buat video tentang ini, nah itu malah jadi ide sendiri, oh ya kenapa nggak buat video tentang ini, malah penonton yang kepikiran kadang kan. Jadilah aku baru buat video sesuai dengan request penonton itu. Jadi bisa dari apa aja sih, bahkan dari komen aja juga bisa gitu. Oh iya, bahkan lagi makan aja tiba-tiba muncul kali idenya ya. Ya bisa juga. Itu biasa kalau menyusun kayak gitu butuh waktu berapa lama? Atau kamu buat kayak semacam jadwal kira-kira, oh uploadnya konten ini hari itu, atau gimana? Atau langsung buat hari itu, upload hari itu juga? Tergantung beberapa konten sih ya, kalau ada kayak konten edukasi gitu kan kayak harus dipikirin matang-matang, sumbernya segala macam, tutorialnya, nah itu mungkin bisa 1 sampai 2 hari. Mungkin syuting hari ini diedit dulu, baru diupload besoknya. Tapi kalau kayak konten sketch, konten komedi, kadang kayak ngikutin tren doang, nah itu bisa langsung diupload gitu. Dan nggak ada jadwalnya sih. Pengennya sih konsisten terus upload tiap hari gitu. Makin bagus, makin sering ya makin bagus gitu. Oke, menarik banget ya. Sip. Calvin ini kan juga tergabung dalam pembuatan TikTok Rewind 2020 ya. Itu Hmm. boleh diceritakan dong perjalanannya bisa sampai ikut sebagai editor ya, sebagai editor dari Ya, TikTok Rewind 2020. ya, pertama senang banget sih bisa berkesempatan buat jadi editor di TikTok Rewind. Dan itu sebenarnya nggak nyangka. Kuncinya itu menurut aku ada di networking. Jadi sebenarnya waktu aku mulai konten TikTok, itu aku masih nggak kenal siapa-siapa. Dan aku tuh pengen banget kenal sama beberapa TikTokers gitu. Jadi dari situ aku mulai reach out lah beberapa TikTokers, akhirnya kenalan, mutualan, dan ternyata dari situ malah ngebuka pintu-pintu baru gitu. Aku kenal seseorang, namanya tuh Christopher gitu. Tadinya nggak kenal, tapi gara-gara TikTok jadi kenal. Dan ternyata dia sama beberapa orang itu mulai mau buat inisiasi buat TikTok Rewind. Dan tiba-tiba aku di DM gitu di Instagram, mau nggak jadi editor gitu. Itu kesempatan banget kan, ya udahlah langsung aja aku sikat lah, ya udah. Jarang-jarang gitu ada yang nawarin, dan dari situ malah jadi ada kesempatan jadi editor, ya udah aku ambil dan jadilah editor TikTok Rewind gitu. Ya itu juga diisi sama TikTokers tuh banyak banget ya. Itu bisa jadi kayak jadi nambah relasi juga ya. Ya benar. Ada kesulitan nggak sih selama pembuatan itu? Oke, buatnya jadi kalau buat TikTok Rewind itu konsepnya buatnya di rumah aja. Nah malah itu yang jadi kendala gitu kan. Karena ya nggak kayak proses syuting biasanya, ketemuan segala macam. Sedangkan kalau di rumah aja, tiap orang tuh punya kualitas kamera beda-beda. Habis itu ya itu bakal nyusahin juga buat editor nantinya gitu. Belum lagi kayak upload download filenya satu-satu, itu organisir satu-satu filenya karena itu banyak banget. TikTokersnya kalau nggak salah sekitar 200 TikTokersan. Nah itu yang jadi repotnya sih di situ, karena online kita harus organisir filenya satu-satu dan kualitas kamera tuh beda-beda. Jadi ya cukup pusing sih sebenarnya. Iya, iya. Rapatnya juga online berarti ya? Iya online juga. Oke, menarik banget. Sampai 200 TikTokers. Nih, selama menjadi content creator nih, kan tidak luput ya, biasa ada komentar-komentar kebencian. Apa komentar, atau enggak komentar yang nggak nyambung nih sama kontennya gitu. Hmm. Gimana sih Kelvin cara menanggapi? Kan biasa ada nih yang merasa, aduh jadinya sakit hati, terus berhenti buat konten. Kalau Kelvin sendiri gimana tuh menanggapi komentar-komentar seperti itu? Kalau komentarnya lebih ke kritik ya pastinya aku terima gitu kan. Ya namanya manusia pasti kita ada kekurangan. Malah dari komentar itu kita bisa buat konten yang lebih bagus gitu ke depannya. Tapi kalau komentar yang hate yang bener-bener cuma jelek-jelekin tapi nggak ada membangun kritik, ya aku lebih biarin aja sih, karena percuma kita nanggepin malah capek sendiri gitu. Karena haters gonna hate gitu. Mau sejelek apapun konten kita, sebagus apapun juga, ya mereka juga bakal tetap hate kalau namanya haters gitu. Jadi menurut aku biarin aja gitu. Oke, keren, keren, keren. Terus Calvin ini kan kuliah kan ya, mahasiswa kan ya? Ya, Hmm. gimana cara mengimbangi kesibukan
menjadi content creator dan juga sebagai mahasiswa? Kan tugasnya banyak tuh biasanya. Iyalah ya. Ya pastinya kalau dari ngatur waktu ya, aku masih prioritasinnya kuliah dulu gitu. Karena TikTok awalnya juga cuma iseng-iseng gitu. Tapi kalau misalnya aku ada kayak project atau kerjaan dari TikTok, nah itu biasa aku langsung kerjain, jadi nggak nunda-nunda. Karena kalau nunda-nunda nanti takutnya nabrak sama jadwal-jadwal kuliah gitu kan. Habis itu ada tipsnya aku sendiri, kalau buat ngatur waktu gitu, manajemen waktunya, tiap ada tugas baru atau kegiatan baru itu aku langsung catetin di kalender HP gitu. Jadi catetin tanggal berapa sama jamnya berapa. Dan dari situ kalau misalnya ada kegiatan baru ke depannya, aku bisa tahu nih planning aku ke depannya tanggal segini udah ada ini, tanggal segini udah ada ini. Jadi nggak nabrak waktunya dan manajemen waktunya bisa baik. Jadi kuncinya di manajemen waktu sama kita prioritasin juga mana yang dikerjain duluan sama enggak gitu. Oke, manajemen waktu ya kuncinya ya. Penasaran gimana respon dari keluarganya Calvin maupun teman-teman Calvin, Kak, misalnya kan Calvin ya namanya udah dikenal nih ya, kadang juga muncul di explore Instagram gitu, kadang juga di FYP gitu. Oke, Ada cerita lucu responnya nggak sih tuh? puji Tuhan positif ya, kayak nggak pernah dilarang atau apa gitu. Jadi ya selama ini masih oke-oke aja dan malah disupport gitu. Ya bersyukur sih bisa disupport, jadi ya bisa sampai sekarang juga masih enak lah gitu. Oke, oke. Oke, berarti lingkungan sekitar Calvin juga mendukung ya, karena emang kontennya Calvin kan membantu banget untuk yang pemula-pemula gitu juga pasti ngelihat dari konten-konten kamu gitu kan. Eh, Calvin sendiri, kalau misalnya buat konten nih, ada nggak kesulitan-kesulitan gitu? Misalnya, oh barangnya nggak ada, atau alatnya nggak ada, atau akhirnya cari alternatif lain, atau menghindari membuat konten yang nggak ada, kalau nggak ada sumber dayanya ya udah nggak usah gitu. Atau gimana? Kalau dari sumber daya lebih manfaatin sumber daya yang ada sih. Tapi kalau memang ada keterbatasan, biasa tuh keterbatasan di ide gitu. Kadang namanya konten kreator pasti suka ngestak kan idenya, kayak butuh inspirasi baru. Ya, kuncinya sih dari tadi solusinya kalau misalnya stuck ide ya cari-cari lagi konten-konten lain dan perbanyak inspirasi gitu. Baca-bacain komen, aku juga kadang baca-bacain komen, nontonin lagi konten-konten TikTok lainnya. Ya paling kendalanya di itu sih di ide gitu. Ide, ya ya ya. Eh, Kadang emang apa ya, ada aja gitu ya kesulitan mencari ide gitu kan, harus brainstorming dan segala macam. Sampai akhirnya biasa ada yang ngambil jalan pintas tuh, ngambil apa konten-konten yang sensitif gitu. Kalau kalian Ya, ya. sendiri berani nggak ya? Maksudnya pernah kepikiran nggak membuat konten yang kira-kira akan menyinggung banyak pihak gitu, atau gimana? Yang pastinya jangan lah ya, nggak berani. Karena ya ada etikanya juga, kita TikTok juga sebenarnya ada community guideline-nya gitu. Buat apa kita viral karena hal-hal yang nggak bener, dan itu malah viralnya juga sifatnya sementara gitu. Jadi menurut aku sia-sia sih, percuma kita buat konten viral tapi nggak bener gitu. Oke, mantap sekali Calvin. Terakhir nih, Vin, Hmm. apa harapan Calvin untuk kedepannya? Maksudku sebagai pembuat konten, sebagai content creator, harapan Calvin untuk akun Calvin sendiri. Hmm. Pastinya makin banyak yang support, bisa makin naik juga kontennya, TikToknya juga makin naik, bisa makin menjangkau banyak orang, membantu banyak orang, dan juga buat kreator lainnya juga tetap konsisten ngebuat konten-konten yang bagus itu, yang membantu banyak orang juga gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Calvin sudah berbagi keseharian nih, pengalaman Oh, sebagai sama. ya, sebagai pengalaman sebagai content creator ini. Oke, semoga sukses Kelvin ke depannya. Terima Thank kasih. you. Makasih.